si solder itu nggak cuma sampah. Cari data itu biasanya lewat AI sih. Teknologi pengelolaan sampah, teknologi seperti itu namanya. Halo guys, jumpa lagi di podcast 10 bersama aku Dania Supramadani. Kita bakal bahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga dampaknya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada hari ini, episode kali ini kita bakal ngobrolin seputar yang berpengaruh dengan laut, bumi, dan masa depan bersama Kak Naomi. Iya, oke. Beliau adalah seorang sea soldier, ya. Lebih tepatnya volunteer lah. Volunteer. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Ya. Sibuk apa ini? Sibuk bekerja, terus juga aktifin si solder di Pacitan ya, kita terus berkegiatan. Mungkin itu sibukannya. Kayaknya kalau si solder tuh komunitas nasional ya Kak ya udah. Iya. Jadi pusatnya sih Kak ceritanya? Jadi pusatnya itu sebenarnya si solder itu apa sih? Awalnya gitu dulu aja deh. Mungkin kalau dari namanya si solder kan penggalan katanya prajurit laut ya. Iya. Jadi dulu itu pertama terbentuk itu karena teman-teman diving di Jakarta itu mereka menemukan banyak laut-laut tercemar, terus sampah-sampah laut di kedalaman laut ya pas diving itu. Nah mereka tergerak untuk mengkampanyekan bahwa menjaga lingkungan karena dari dokumentasi mereka seperti laut yang sudah tercemar, akhirnya ada pergerakan. Mereka itu pergerakannya awalnya cuman dari medsos, jadi cuman campaign gitu dari medsos, Instagram, YouTube, Facebook dan lain-lain. Nah ternyata setelah berkembang dikampanyekan banyak peminatnya dari daerah-daerah, terus dikembangkan bahwa sampah di dasar laut itu ternyata asalnya tetap dari daratan, tetap dari manusia yang ada di darat, terus sampai mengalir ke laut ya, mencemari laut. Nah akhirnya awal itu ada 15 regional dan sekarang mungkin udah berapa? Udah 19. Dan di Jawa Timur itu cuma ada 3, di Pacitan, Surabaya, sama Banyuwangi. Jadi Pacitan salah satunya lah. Keren sih, keren banget malah ya. Pergerakannya belum semasif teman-temannya di luar daerah ya, karena di luar Pacitan itu biasanya mereka aksinya kan di laut, mereka diving, mereka snorkeling gitu ya. Jadi dokumentasi sama konten-konten mereka lebih asik lah daripada di Pacitan. Tapi di Pacitan kemarin aku lihat di medsosnya juga keren kok, udah bener-bener wah ada yang tanam mangrove juga kemarin ya. Itu baru kita fokuskan, soalnya nih masalah sampah yang udah banyak ya organisasi yang bergerak di bidang sampah. Mereka mengambil, kita fokus di edukasi sama lingkungan yang lainnya di Pacitan yang orang-orang masih cuek gitu, masih masa bodoh mungkin dengan mangrove, mungkin sungai kayak gitu. Pacitan belum. Jadi nggak cuma sampah ya, sisa itu nggak cuma sampah, ekosistem lautnya juga. Soalnya saya juga pernah kayak lihat ada penyu tapi yang lehernya keikat sama plastik atau sedotan itu ya. Jadi di solder tuh selain masalah sampahnya juga masalah lebih ke dalam lautnya ya sebenarnya. Malah sekarang lebih di daratnya, seperti edukasi ke masyarakat kayak gitu ya. Jadi kita berusaha menyadarkan orang-orangnya dulu gitu. Nah di dasar laut itu seperti dampak gitu lah akibatnya gitu. Jadi pergerakan si solder itu dimulai dari tercemarnya di dalam laut, akhirnya ditarik permasalahannya ternyata sampai di darat. Kita perilaku manusia yang berpengaruh banget tuh dari sampah kiriman. Iya betul gitu. Itu taunya juga gara-gara kita turun kayak gitu mas. Turun aksi atau turun waktu relawan, jadi relawan kayak itu baru tahu kalau ternyata sampah di dalam laut itu asalnya dari. Iya kan
teman-teman diving itu sampai kan diangkut ya, diangkut ke darat, namanya trust audit. Jadi dikelompokkan sampah ini itu dari mana? Kan ada kan PT, mungkin Indo, maaf ya, ini dari apa? Terus merek ini dari mana? Nah, ternyata itu dari darat semua dan dari Indonesia gitu. Dari orang, bahkan bukan hanya sampah orang-orang pinggir pantai aja, tapi dari hulu sungai, karena kita buang di hulu, akhirnya jalan sampai laut. Bahkan di Pacitan juga sudah banyak, bahkan sungai yang menurut kita jauh dari keramaian itu sudah tercemar. Seperti sungai yang ada di Tinatar, itu ada air terjunnya sing lumayan cantik, air terjunnya. Dan ternyata kita ke situ padahal hutan belantara. Ya sudah ada kemasan sabun, sampo kayak gitu kan. Itu padahal kalau misal samponya aja itu kan udah kimia ya, apalagi plastiknya. Dan penguraiannya sudah lama kan. Gitu sih. Kalau di sini sendiri pernah nggak Mas nemuin hal-hal atau benar-benar nemuin yang kasus kayak gitu, kasus yang hewan terjerat atau kelomang apa sih itu ya namanya, kelomang yang ganti cangkangnya pakai plastik kayak gitu. Di Pacitan udah sampai tahap itu. Sing banyak penyu terjerat itu banyak. Hiu, itu lumba-lumba itu sering sekali di Pacitan. Itu di Pantai sini? Iya, kemarin sing terakhir kayak penyu, ya itu penyu ngambang sih. Mungkin mati ini nggak tahu kenapa, tapi kemarin di info dari teman-teman itu terjerat jaring nelayan gitu. Kadang ada sih nelayan sing rusuh ya ketika terjerat. Kan nanti nelayan itu kalau membawa hewan-hewan sing dilindungi sampai ke darat kan kena denda. Akhirnya mereka lepas, sementara belum dijerati dan lain-lain. Mungkin itu dari itu sih sing kasus ekstrim di Pacitan. Tapi ini sih soalnya udah 10 tahun beraksi ya? Iya, alhamdulillah sudah 10 tahun. Ya, banyak sih pengalaman gitu. Cerita dong Mas, kayak tantangannya apa gitu, nemuin apa aja? Banyak sih kalau di Pacitan ya. Awal gabung tuh aku 2017 aku gabung itu juga awalnya gabut sih, gabut di rumah terus kayak pengen cari ilmu baru gitu, ketemu nih diajak temen gitu, ya udah akhirnya ketemu si saudara. Ternyata di dalamnya banyak orang-orang sing hebat menurutku ya, dimana si foundernya juga Putri Indonesia Nadine, terus temanku yang founder di Pacitan itu juga orang Lawangan Bandar, itu dia emang expert di bidang lingkungan ya, benar-benar dia setiap hari bawa tumbler, terus bawa tote bag kemana-mana, bawa tepak makmi itu. Jadi temanku tuh beli cilok tuh nggak pakai plastik, benar-benar pakai dari tepak makmi. Sementara aku belum bisa sih pakai plastik itu, karena nggak tahu cilok kan enak pakai plastik. Iya. Kas cilok itu kan pakai plastik itu. Nah, setelah itu ya kita berkegiatan lingkungan, edukasi sana sini. Ternyata asik kenal orang-orang sing banyak. Jadi mana-mana. Terus kenal orang-orang sing tadinya itu nggak kebayang bakal aku kenal gitu loh. Kayak pernah ngobrol diskusi sama bupati, diskusi sama temen apa gitu, terus mendapat support dari CSR perusahaan besar gitu. Itu mulai seneng, ya udah aku mulai di kegiatan lingkungan itu. Kalau kesulitannya mungkin warga Pacitan itu masih kolot gitu loh, masih cuek sama kelestarian lingkungan. Jadi apalagi yang di desa-desa itu masih sampah dibakar aja gitu. Terus suruh milah sampah itu nggak mau, nyampur dipilah, ya udah dibuang aja karangan, nanti membusuk sendiri gitu. Sementara
Kalau sampah itu nggak dipilah ya nggak yang sampah organik itu nggak bisa kembali ke tanah gitu ketika bercampur dengan organik seperti itu. Wah, Capek loh ini. sama sekali edukasi apalagi ya orang-orang tua ya, umurnya di atas kita, mungkin bapak ibu kita itu ya itu cenderung kayak emang aku milah sampah nek duite gitu. Padahal kan itu masih uang. Iya, padahal kan itu tanggung jawab dia sendiri ya. Sampah dia, terus harusnya juga tanggung jawab dia sendiri mengolah sampah gitu. Ya, itulah susah. Kalau generasiku sampai generasi sekarang kayaknya lebih care ke lingkungan ya. Kemana-mana sekarang training bawa tumbler. Kapannya berhasil? Iya, kalau tumbler itu apa ya? Jadi tren gitu kan, dari yang murah sampai yang mahal gitu. Terus lebih sadar lingkungan kalau anak sekarang buang sampah pada tempatnya. Udah banyak tak temui di kafe-kafe sih nggak minta sedotan kayak gitu kan. Kalau anak sekarang kayaknya lebih mudah diedukasi. Kayaknya gara-gara ini deh, gara-gara Adibia tahu sekolah. Mungkin juga Nggak boleh diinjek rumput. Bawa makanan sampahnya tuh kalau nggak ada tempat sampah dikantongin dulu. Dan ya sekarang kan anak-anak sekarang tuh kayak wah keren gitu loh melihat perilaku sing care lingkungan itu kayak wah keren ya sampai dikantongin gitu nih. Orang-orang sing generasi boomer kan kayak ngapain gitu, terus repot golek duit sih kon memperhatikan lingkungan ya gitu. Itu nek kendala di lapangan, edukasi ke orang-orang yang pendahulu kita sih, pendahulu kita lebih di atas kita sih susah. Tapi kalau akhir-akhir ini mulainya dari mana Mas? Kalau edukasi, apakah dari TK atau SD itu udah dikasih tahu? Nah itu kita kayak ada program gitu ya. Jadi kita ada siswa yang goes to school itu mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau yang kita nyentuh ke orang-orang tua masyarakat itu kita lewat bank sampah. Jadi ada desa-desa tertentu yang nanti minta bimbingan ke kita untuk mengedukasi warganya kayak gitu. Dan ya itu kesulitannya warga. Kalau dijelaskan sampah itu mencemari laut, ya mereka ngomongin, lah kan rumahku ada jempol laut gitu. Padahal nggak tahu aja sampah yang ada di atas gunung bisa ditemukan di dalam laut. Iya. Minum dulu nggak apa-apa. Oh iya. Itu sih kalau di Pacitan. Berarti tantangannya tuh malah lebih apa ya namanya? Kayak tantangannya lebih berat itu di orangnya ya. Iya, betul di orangnya. Daripada sampah yang di Pacitan dulu sebenarnya. Iya betul. Karena ya semua orang kan membuang sampah ya. Nah kita bergerak di lapangan aja terus ngambil kan berapa orang kita anggotanya terus mencoba dibandingkan sama semua warga yang cuek. Kadang kan mereka pikirnya kaping sedotan kecil gitu, meng satu loh aku buat. Cuman contoh di Pacitan ya, satu pancer itu di pinggir pantai berapa ribu orang sih setiap sore di situ. Oke, gue bilang satu, cuman kalau dikalikan berapa ribu orang kan itu banyak juga kan. Iya. Itu satu hari belum harus sebelum ya. Bisa sih jadi apa ya namanya kayak mengatasinya dia benar-benar dari akarnya, dari manusianya. Jadi tidak cuma sekadar ngambilin sampah aja. Betul, itu di siswa ya mungkin. Kalau yang lain kan ada yang action ke lapangan, edukasinya juga beda-beda ya, tergantung prinsip. Iya, jadi kita membagi tugas lah, yang edukasi ada, yang action ada. Jadi kayak gitu kalau ngambil sampahnya itu nanti disalurin kemana Mas kayak gitu? Biasanya kalau yang kita pilah kan, jadi yang residu itu yang nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa dijual, maksudnya didaur ulang itu yang nggak bisa dijual dan nggak bisa dikompos, itu kita buang ke TPA.
Dan yang bisa didaur ulang itu kita jual. Biasanya nggak dijual sih, kita tawarkan ke bank sampah atau TPS yang mau menampung gratis itu, biasanya mau mereka ambil. Banyak tiba-tiba itu tempat Banyak, tempatnya banyak. Cuma yang berlokasi nggak tahu. Kayak yang berlokasi cuma berapa gitu. Soalnya aku tahunya tuh yang di Bangsari itu, ya kayak ada komunitasnya. Oh iya, itu juga Bangsari, ini ya. juga bermulai kemarin. Kayaknya yang lainnya nggak tahu. Jadi dari ya itu keunggulannya ikut komunitas ya. Kita jadi tahu data-data seperti itu. Kalau kita cuma di rumah resah, grundel dewe, nyekroli sosmed, isu lingkungan gini, penebangan pohon gini. Karena akhirnya kita resah ning rumah ya enggak. Rasanya grundel gitu. Nah, kalau komunitas akhirnya tahu data-data itu. Pastinya sebenarnya berapa sama yang dihasilkan, berapa TPS gitu. Hampir setiap desa itu punya TPS 3R-nya. Oh iya kak? Ya, hampir semua. Bahkan Pemda itu masih melakukan pembangunan. Mana desa yang mau membangun TPS 3R. Sebenarnya bagus sih membangun fasilitasnya. Cuman SDM-nya yang belum itu. Ketika bangun udah selesai, ya udah gitu aja. Mantap itu. Ya, itu aja. Dan menurutku kita nggak perlu menyalahkan pemerintah, kita ya akhirnya komunitas seperti si Solder yang menyentuh mereka itu. Oh, TPS 3R sana dia jalan, gimana caranya kita hubungi mereka, apa butuh bantuan kita atau apa. Meskipun cuma sebatas motivasi sih dari kita, nggak bisa ambil langsung nyewangi gitu. Oke. Itu sih. Kalau dilihat ya Mas, kan udah 10 tahun nih si Solder ini tadi berdampaknya ya bagi masyarakat. Nah itu berarti kalau kita hitung mundur dari 2015 atau 16 Iya, dari sekitaran itu ya. Nah itu kan mungkin medsos atau bahkan internet mungkin masih jarang ya awal-awal. Masih konvensional banget kayaknya ya dulu. Terus mulai kita ke medsos, udah ada Instagram, terus ada TikTok bahkan sekarang. Dan sekarang di tahun sekarang itu bahkan udah sampai ke 5.0 kita. Kita harus berinteraksi dengan AI gitu. Nah, kalau di si Solder sendiri selama 10 tahun itu banyak nggak yang dihadapi atau perubahan-perubahan apa sih yang nampak di bidang teknologi? Oh iya, yang nampak tuh banyak ya dan besar sekali menurut saya. Yang pertama di medsos itu ya dulu cuma sekedar, kan Instagram belum hype sekarang ya udah cuman sekedar posting aja, bahkan belum ada kayak kelas-kelas sing sekarang aja gimana caranya caption, caranya asal upload aja gitu. Bahkan pengambilan gambar juga enggak terus kemarin juga enggak diperhatikan dong ngambil gimana. Semakin kesini kita kampanye di Instagram, di lingkungan, dan mungkin tren di Instagram itu kayak adventure ya. Mungkin itu juga sih mendongkrak si Solder akhirnya namanya semakin besar, semakin banyak daerah-daerah yang mau bergabung itu sih. Kalau medsos ya, kalau YouTube sama TikTok kayaknya baru mau mulai lah gitu. Kemarin fokus di kampanye-kampanye di Instagram itu ya. Mungkin yang AI itu cuman kayak gimana dampak lingkungan beberapa tahun ke depan. Kita cari data itu biasanya lewat AI sih, kan lebih cepat ya. Betul. Nggak mungkin kita datang ke Papua terus cari data di sana ya. Mungkin ke ChatGPT dan kayak gitu buat cari data gitu sih. Kalau teknologi gitu Mas, apa ada robot nggak sih yang dipakai buat bantuin ngambil sampah di laut atau ikut nyelam gitu? Iya sih, ya teknologi seperti itu bukan dari si Solder ya, cuman rekanan dengan si Solder itu namanya plastik Pay. Mungkin nanti bisa dicari ya apa itu plastik Pay. Dia itu merubah sampah botol itu dijadikan apa sih namanya? Dijadikan kain. Jadi
produk-produk dia itu topi, baju, terus tas laptop, terus USB kayak gitu itu bahannya plastik P. Iya. Itu lumayan keren sih terobosan dari perusahaan itu. Dia mendaur ulang botol-botol. Biasanya ada semacam kayak gardu ATM gitu diletakkan di mall-mall, di mall-mall besar, di mall-mall besar Surabaya kayaknya udah ada. Nah itu jadi nanti pengunjung masuk ke botol di dalam, iya di anjungan kayak ATM itu, terus ada poin untuk orang yang membuang ke situ. Perusahaan itu mengolah limbahnya itu menjadi yaitu barang-barang fashion, topi, wristband kayak gitu. Kayak gini tuh dari komunitas atau ada komunitas lain terus barengan kayak gitu? Iya, biasanya dia pasti P itu komunitas sendiri. Nah, gandeng si solder. Jadi kita ada kolaborasi kan yang si solder di Jakarta yang perusahaan itu kan setelah regionalnya banyak, mereka akhirnya daftar yayasan jadi NGO kan. Nah NGO itu kayak ada kewajiban bikin kegiatan, sama mereka mendapat banyak sponsor CSR dari perusahaan besar seperti Acer, Plastik P sendiri seperti itu. Jadi nanti kan dari Acer mungkin dapat dana CSR, nanti disumbangkan untuk pengembangan teknologi dari Plastik P seperti itu. Juga kepacitan biasanya gitu, kita dikirimi mungkin dari Acer kemarin juga ada laptop dan lain-lain untuk mendukung kegiatan kita kayak gitu. Jadi yang di luar tuh aslinya juga apa ya, kayak mau menggandeng semuanya Iya, benar. Nggak yang jalan sendiri-sendiri. Iya, benar. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu ternyata mereka butuh kita gitu. Mereka kan punya uang CSR. Nah, mereka nggak tahu bergerak itu harus gimana. Makanya mereka menghubungi komunitas-komunitas untuk menyalurkan CSR mereka. Kalau yang kemarin itu aku lihat di Instagramnya si Solder gitu, punya kayak tempat sampah. Terus yang ditaruh di desa-desa itu masih tempat sampah. Tahun kemarin kayaknya. Yang Instagram. Di mana? Iya itu sebenarnya adopsi dari Plastik P tadi. Kan itu kalau Plastik P udah teknologi canggih, terus pengolahannya juga mungkin teknologi ini udah tinggi. Nah yang kemarin di Pacitan itu kita coba sederhanakan. Jadi kita juga bikin kayak ATM cuman dari kayak kotak dari besi gitu. Itu nanti kita letakkan. Sistem kerjanya sebenarnya di event-event kayak mungkin ada rontek kayak gitu, kita kerjasama dengan panitia, terus box sampah kita ditaruh di situ. Jadi nanti orang-orang membuang sampah di Dropbox kita, ini Dropbox ya. Nah itu nanti di Dropbox sebenarnya ada data yang bisa di scan itu buat cari tahu mungkin, atau yang membuang sampah penasaran ya sampahku ini kemana ya gitu. Nah kita kasih informasinya di Dropbox-nya, tinggal scan kita tahu arahnya dikelola di TPS sana, terus dokumentasinya ada. Dari kita kemarin. Soalnya kayak ya di Instagram kan, lagi buat apa nih gitu. Ternyata naruhnya pas event-event aja ya. Iya, naruh event. Jadi panitianya nanti menghubungi kita, mungkin SMA bikin acara itu kita yang menawarkan atau mereka menghubungi kita gitu. Tapi jalan masih sampai sekarang masih. Kayaknya ini baru vakum karena kita keterbatasan di transportasinya. Jadi nggak ada orang sing khusus itu gitu, karena kan juga itu volunteer ya. Dan sekarang tapi ada nggak sih mas kayak komunitas pengepul gitu, jadi kita tinggal calling aja pengepulnya ada di sini itu ada. Iya ada, tapi ya itu mereka rata-rata pengepulnya itu generasi boomer sing pure bisnis. Jadi suruh ngambilnya berapa, mereka dihitung kok nggak masuk artinya nih gitu jumlahnya sebenarnya.
Oh, jadi dia mau ngambil kalau sampahnya itu benar-benar udah penuh atau Ya apa gitu ya? betul. Kalau yang Dropbox tadi kan itu kita nyimpenin di TPS 3 Rajenangun. Iya. Nah itu kita masih evaluasi kenapa nggak jalan. Terus TPS 3 sempat sempat mandek karena benturan sama tukang sampah keliling. Iya, Itu yang kemarin dibayar kita itu kan. yang dibayar bulannya. Mereka kayaknya nggak mau join gitu loh, karena ya mereka udah dapat bulanan, terus tiap hari ini dapat sampah dari warga yang bisa dijual itu. Nah itu masih negosiasi sampai sekarang sih. Apa cuma orang Pacitan ya kayak gitu sebenarnya? Kayaknya di luar. Kayaknya banyak sih, nggak cuma Pacitan. Malah kayaknya di luar itu lebih ngeri lagi sih. Kan bisa kan mereka sambil lewat ngambil sampahnya siapa itu terus ngambil juga. Iya. Tapi susah juga kayaknya ya. Iya, orientasi ini masih uang Soalnya. Gitu. Kalau harapan nih Mas, harapannya buat orang-orang yang ada di Pacitan, terus harapan dari si Solder sendiri, kayak punya kayak mimpi inovasi apa yang buat robot nih, bantuin komunitas tuh gitu. Pernah kepikiran? Banyak sih kepikiran. Kalau kepikiran tuh apa ya? Mungkin itu tadi ya, di Pacitan ada support ke teknologi pengelolaan sampah gitu. Nggak cuma proyek-proyek mental gitu. Nanti ditit. Iya, karena ya itu tadi ya, ikut komunitas tuh minus dengan dapat. Tapi yang juga penasaran kayak uangnya dari mana sih Mas? Komunitas tuh uangnya dari mana? Ya, ini yang diisi Solder aja ya, mungkin yang lain nggak tahu. Kalau si Solder sendiri itu ada 2 sumber dana, yang satu dari pusat karena ada yayasan CSR tadi, dan yang satu itu mandiri. Jadi komunitas Pacitan mungkin bikin merchandise, kita ada donasi, mungkin kita bikin kaos harganya sekian, yang sekian persen buat kegiatan sosial kayak gitu. Terus kalau dari pusat ya udah program dari PT besar ya, dari ASER mungkin berapa juta kegiatan ini kayak gitu. Kalau mandiri ya merchandise sing banyak gitu. Dari kita aja. Ini kan yang teknologi belum dijawab. Iya. Pengen inovasi apa sih? Inovasi ini ya tadi ya ada. Mungkin Oke. Ini yang dibacakan aja ya. Mungkin lebih apa ya? Enggak sih. Nanti googling lagi aja. Pengennya pengolahan sampah Pacitan itu sudah mandiri, juga sudah kita nggak menambah lagi volume TPA kita, karena nanti sampah itu udah mandiri dikelola di desanya masing-masing ataupun kecamatan atau apa, itu bisa di browsing contohnya di Panggung Harjo Bantul itu mereka menurutku sudah canggih sih, mereka pilai sudah pakai conveyor, jadi sampah itu udah nggak barang jorok lagi gitu. Nah itu ini dulu yang sempat TPA-nya overload itu ya? Ya, itu sekarang Jogja itu TPA-nya udah overload semua. Dan ditutup kan, yang TPA Piungan itu ditutup. Maka sekarang itu di Jogja banyak daerah-daerah yang mengadopsi sistemnya yang di Pambarjo itu. Jadi itu sampah dari masyarakat warga itu udah nggak ke TPA, tapi ke pengolahannya dulu. Terus di situ yang organik jadi kompos, yang bisa daur ulang itu langsung ke pabrik-pabrik besar kayak gitu. Dan ketika udah ada pengolahan sampah sebagus Pambarjo, otomatis SDM di sekitarnya itu mindsetnya juga ikut berubah gitu. Karena mereka harus tahu, ternyata sampahku bisa dikelola, ternyata sampahku bisa jadi uang gitu. Bukan kadang kita takutnya gini,
ketika ada pengolahan sampah yang bagus, yang bisa mengolah sampah, kita semakin sewenang-wenang menggunakan sampah gitu kan. Karena ambil sampah mungkin yang mengelola gitu kan. Ternyata di Pambaca nggak gitu kasusnya. Ketika warga udah diajari cara mengelola, mereka malah lebih antusias milah sampah di rumah, dikurangi gitu. Itu sistemnya udah keren di Pambaca itu. Mungkin nanti bisa diadopsi deh kan. Karena di sana udah pakai aplikasi. Aplikasi ini tuh nggak tahu ya apa namanya, cuman kalau kan kita pernah ke sana, kita kan pernah ke Pambaca kan. Iya itu kayaknya karaoke kan atau mana gitu. Jadi pengepulnya sampah itu tinggal scan dan masukkan data, terus nanti yang punya rumah itu udah bisa lihat datanya dia dari situ sampah apa aja gitu. Dan semakin banyak sampah yang dihasilkan, mereka bayari lebih banyak. Makanya mereka dikurangi gitu biar bayar sedikit. Kayak sistemnya gitu. Iya. Jadi dia mindsetnya jadi ngurangin sampah. Iya, jadi ngurangin sampah. Rumah tangganya tadi. Betul. Jadi kalau sampah-sampah yang benar-benar nggak bisa didaur ulang harus ke TPA. Iya betul. Kayaknya kalau di Pacitan ke TPA semua deh. Iya. Mungkin bisa jalan-jalan ke sana, sampah apa aja yang ada di sana. Tapi di TPA sini juga penuh sebenarnya. Nah, krono-krono ya nggak apa, karena ya itu tadi kita akhirnya banyak tahu itu sampah yang di TPA itu sebenarnya cuma sampai 2020 ya. 2020 ya? Iya kan? Jadi 2020 atau 2000 berapa itu diprediksi penuh. 2020 itu udah tapi 2019 atau pas banjir itu udah penuh. Pacitan itu udah TPA udah penuh karena banjir, akhirnya banyak yang di sana. Akhirnya daerah itu buka lahan lagi buat TPA. Buat satu apa sih namanya? Lupa aku. Jadi nanti klasternya itu ada lagi dan sekarang juga sudah hampir penuh. Main ke sana nggak? Aku bikin dokumentasi ke sana. Waktu SMA mas ya 2016 atau 17 gitu. Jadi belum ada yang baru. Kayaknya belum. Ya, tapi sekarang iya pasti enggak sebenarnya itu ada hitam itu. Iya, ada hitam-hitamnya itu. Bagus. Nah itu sekarang udah dibuka satu klaster lagi, satu lahan sama besarnya, kapasitasnya dan itu sudah penuh, udah hampir penuh. Dan warga Pacitan gak ada sinyal sih. Iya. Mereka asik aja buat sampah. kayak ceritanya nggak tahu, yang nggak ikut pasti soalnya ya, betul, nggak tahu. Bahkan kemarin ada isu-isu ya, yang akhirnya mungkin dibatalkan. Itu ada rencana pembangunan TPA itu di Serau, di pantai Serau, di area sana. Dan itu udah dapat banyak penolakan dari pegiat lingkungan, pariwisata sama warga sekitar, aktivis-aktivis pariwisata, dan itu akhirnya kok di cancel, nggak jadi. Bayangkan kita ke Serau mau menikmati pantai, ternyata harus lewat tempat sampah. Melewatin TPA. Iya itu sih nih di Pacitan. Sebenarnya semakin kesini semakin banyak orang paham tentang kerusakan lingkungan. Menurutku sekarang semakin banyak kerusakan malahan. Gitu. Ya karena korelasinya. Ya mungkin karena sekarang saya lebih banyak ini tuh kerusakan lingkungan loh. Kan dulu tahunnya kayak bencana alam aja ya, kayak longsor, abrasi kan. Dulu tahunnya ini bencana alam aja gitu. Ternyata sekarang lebih tahu mungkin penyebabnya awalnya apa. Seperti Pancer kan sekarang abrasi ini parah kan. Nah itu banyak faktor sih itu di Pancer itu udah lumayan parah sih. Aku sebagai pengunjung ya taunya iklim aja kayaknya. Iya, kebanyakan gitu kan. Nih, orang-orang dulu ya udah sungai itu hidup gitu. Mereka terserah mau ngalir kemana. Sementara kalau sekarang kita banyak data itu banyak faktor, mungkin dari sampahnya, dari pengerukan pasir ilegal, dan akhirnya pantai ini dangkal kan. Ketika sungai dangkal ya udah airnya kan
nyari jalan sendiri ya. Gitu, semakin tahu lah. Dan sekarang kan apa-apa plastik, semua plastik, semua pakai styrofoam gitu kan. Terus jarang sekarang pedagang sih pakai daun, itu bisa dihitung lah. Berkat. Iya, bahkan nasi berkat ya. Dalamnya Kadang keluarnya masih pakai kertas nasi kan. Iya, ya tetap diresapi sama aja. Sama aja. Apalagi tuh sekarang apa? Bahkan sekarang tusuk gigi itu kan diplastiki satu-satu. Oh iya benar. Lucu sekali kan, sing kita mau zero waste, mau mengurangi sampah plastik, tapi tusuk gigi di plastik satu-satu, sedotan di plastik satu, sing di situ embel-embel steril apa-apa gitu. Iya ya, jadi kepikiran ini. Iya, itu namanya lupa wasting. Namanya apa sih, wasting apa wasting, lupa aku nanti tadi. Nah nggak dikat ya, itu namanya kayak kamuflase gitu loh, produk yang dilabeli go green sebenarnya nggak go green gitu, cuman ben diakui bahwa ini go green loh gitu kan. Ada kan plastik yang dilabeli go green, terus sedotan ini go green sama lingkungan. Nah itu Kalau nggak gitu nggak masukkanin sekolah. betul, itu biasanya cuman apa sih, lupa aku, green wasting atau apa gitu, lupa. Ada namanya. Iya, ada istilahnya itu. Terus sih Terakhir kayak pesan buat teman-teman yang lagi nonton podcast. oh iya, pesannya apa ya? Baik yang udah terbiasa sama teman-teman yang belum terbiasa, coba dikasih kasih pesan ya. Iya, pesannya itu kita banyak keresahan ya tentang lingkungan, tentang alam sing iklimnya mulai tidak menentu. Sekarang panasnya juga gimana sih, Pacitan udah nggak sejuk lagi, sumuk panas gitu. Nah itu semua harus dimulai sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kita nggak bisa menyalahkan itu, menyalahkan ini gitu. Sudah tua. Ya, bumi udah tua, global warming, atau pemerintah yang kurang becus mungkin lah. Daripada energi kita habis buat nyalain orang lain, mungkin kita bisa merubah pola hidup kita atau mindset kita sendiri dulu gitu. Jadi ketika kita udah berubah, kita udah care dengan lingkungan sama alam kita ya, sama kehidupan kita sing tadi ini enggak gimana ya, kita menggunakan plastik dengan cuek dan sekarang lebih diperhatikan, lebih care, itu mungkin itu akan membuat perubahan nantinya. Setidaknya perubahan itu terjadi pada diri kita sendiri gitu, nggak selalu menyalahkan orang lain gitu aja sih. Jadi kayak kita langkah kecil-kecilnya dulu. Betul. Kalau kita udah berubah, insya Allah yang lain bakal berubah. Setidaknya nanti kalau di akhirat dipertanyakan, kok kamu nomi melok, ikui alammu rusak kenapa? Aku nggak merusak kok, seperti gitu. Nanti kita bisa mempertanggungjawabkan. Yang penting aku udah merubah perilakuku kok, aku nggak ikut merusak gitu. Jadi kita satu orang beda dari yang lain. Mungkin itu. Makasih Mas Nomi, makasih udah sharing sama ya. Yang luar biasa ya, dari awalnya gabut ya, awalnya gabut terus sekarang jadi kayak gini loh, wah keren banget. Makasih. Makasih Mas Nomi udah mau sharing di podcast sama-sama. Oke.